Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Agaknya sebelum ini saya berpantun dulu ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam kembali untuk para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bergabung di ruang virtual ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Negeri 8 Pekanbaru yang telah hadir bersama kita malam ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber kita, Ibu Patmi Riana. Kemudian yang saya banggakan teman-teman sekalian seperjuangan peserta diseminasi malam ini. Baik, untuk kegiatan kita memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan doa yang malam ini dipimpin oleh Pak Riko. Boleh Pak Riko silahkan dipimpin kegiatan doa kita malam ini. Baru bergabung. Pak Riko rupanya keluar masuk. Bolehkah dengan takzim saya meminta doa kepada Bapak Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru, Bapak Marsekpel SPD MT. Itu banyak yang keluar nih Bapak yang on nih. Pak Tony agaknya Pak Tony. Ya, boleh Pak Tony. Karena tidak Pak Tony bisa mendengar saya? Pak Riko udah bergabung, Bu. Pak Riko sudah bisa mendengar suara saya? Ternyata bermasalah dengan mic-nya. Bagaimana Pak Tony, Pak Riko sudah bisa mendengar? Pak Taufik ada masuk nampaknya, Bu Mei. Boleh, Pak Taufik baru bergabung ini, Bu Patmi. Iya. Oke, Pak Taufik, adakah bisa mendengar suara saya? Ya, audionya bermasalah untuk Pak Riko dan Pak Tony. Pak Taufik? Lanjut dengar, Bu. Oke. Keluar masuk teman-teman yang laki-laki. Bagaimana Bu Patmi kita apa ya? Baca bismillah aja, Bu. Ya, baik. Kalau begitu saya pimpin langsung Bapak Ibu, mohon maaf. Marilah sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Semoga apa yang kita lafazkan di dalam hati masing-masing diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan arahan serta arahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 8 Pekanbaru, yaitu Bapak Marsevel SPD MT. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Umay Fitriadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kesempatan, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif yang ditaja oleh Bu Padmi Riana, dan tentunya juga ditaja oleh guru-guru hebat yang hadir pada saat ini. Seterusnya selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Bapak yang saya hormati, ini ada beberapa ibu fasilitator juga ya, ibu fasilitator, ibu Mei ini fasilitator juga Bu ya. Iya, iya Pak. Ya. Sama dengan Ibu Padmi. Ya, dengan Ibu Padmi. Sebenarnya kalau bicara di depan pakar ini tidak boleh lagi saya bicara. Ya Bu Padmi ya, saya justrunya harus banyak belajar dari Bu Padmi, dari Bu Mei, dari Bu Fitri Yanti ya selaku fasilitator, Bu Fitriwati, dan banyak lagi guru-guru hebat yang hadir pada malam hari ini. Semoga niat baik kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan-kemudahan hendaknya dalam melaksanakan ini. Kalau praktek budaya positif, nah kalau ya ini namanya praktek kan gitu. Tadi dimulai kita ada kendala sedikit ya. Mudah-mudahan besok ini bagi bapak-bapak ini udah punya konsep lah hendaknya ya. Punya konsep karena kan ini juga budaya positif ya untuk memimpin doa. Untuk memimpin doa ya paling tidak kita punya konsep supaya bisa walaupun membaca ya. Saya pikir kalau di pakai Zoom ini kan kita baca juga nggak kelihatan sama yang lain. Saya juga baca nih Bu. Ya Bu Padmi, saya baca nih Bu Padmi. Saya santai aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kita nggak usah tegang betul, terutama nih Bu Fitri Yanti yang suka humor. Ya mungkin juga ada beberapa kendala mungkin karena sinyalnya mungkin di daerah ini putus nyambung ya, sehingga begitu didaulat ini keluar terus nyambung lagi, keluar nyambung lagi. Mudah-mudahan ini kedepannya sinyal semakin baik hendaknya di daerah-daerah kita ini, apalagi kalau sudah musim hujan mati lampu karena sinyal tak bagus. Karena ini juga namanya praktik, saya yakin dan percaya kita semua adalah insan-insan hebat yang memang selalu untuk memikirkan bagaimana supaya budaya positif ini menjadi budaya. Ya. Kata budaya itu kan berasal dari paksa biasa. Ya, semulanya dipaksa.
supaya dia jadi budaya itu segala sesuatunya itu dipaksa. Nah, setelah dia dipaksa, dia akan menjadi kebiasaan. Nah, setelah terbiasa, otomatis dia jadi budaya. Tema kalau hari ini kita paksa habis subuh berangkat kerja, walaupun sampai ke kantor itu kita buka kunci, buka pintu duluan. Tapi kalau ini kita paksakan terus setiap hari, otomatis dia akan terbiasa. Rasa-rasa ada yang belum sempurna kalau seandainya yang sudah kita biasa paksakan itu, kebiasaan-kebiasaan kita itu, jika berubah itu akan menjadi sesuatu yang janggal. Jadi kalau hari ini kita sholat tepat waktu, besok telat setengah jam, itu rasanya ada yang janggal. Kenapa? Kita sudah keluar dari kebiasaan kita. Jadi dia paksa, biasa, sehingga kita setelah itu menjadi budaya. Nah, inilah yang budaya positif ini. Jadi segala sesuatu yang positif ini boleh kita paksa dari dulu, dari awalnya. Sama dengan anak juga kan, makan harus dengan tangan kanan, itu kita paksa. Sehingga belakangan itu akan menjadi budaya oleh anak kita. Jadi praktik-praktik baik ini sebelum dia menjadi budaya adalah sesuatu yang harus kita paksakan. Mungkin ini saja sebagai pengantar kata. Kalau Ibu Mei tadi pakai pantun, saya enggak ada pantun. Gimana nih Bu Parmi bilang tadi enggak ada persiapan saya untuk pantun. Karena Bapak biasanya spontan ada pantunnya, Pak. Spontan ada pantun ya? Iya. Gimana ya pantunnya ya? Ini budaya positif ya. Apa ya? Kata positif ini agak ini agak langka nih makainya. Berjalan-jalan ke kota Rumbia. Capek deh. Cakep. Cakep apa? Suai. Suai. Berjalan-jalan ke kota Rumbia. Suai. Kemudian apa ya, supaya singgah sebentar membeli apa ya? Agak susah. Tritip. Hah? Tritip, Pak. Teritip, rusit, itu Pak, itu makanan khas kepulauan semua Pak. Iya. Jalan-jalan ke kota Rumbia, jangan lupa membeli teritip. Ya. Saya sendiri tak tahu apa yang saya sebut. Apa artinya nih Bu? Teritip itu makanan Pak dari kepulauan. Yang siput nempel di batu-batu besar. Kayak gonggong, kayak siput. Berarti ya. kayak anu ya, makanan laut ya. Ya. Oke. Nah, jadi mari hari ini segala sesuatu kita paksakan yang positif. Gimana ya? Semua yang positif kita paksakan supaya menjadi sesuatu yang positif. Positifnya ada duluan. Karena tidak ada persiapan Bapak Ibu, Bapak-Bapak. Ini kita berterima kasih sekali kepada Bu Parmi dan juga beberapa fasilitator yang sudah mau menyelenggarakan diseminasi budaya positif ini, sehingga nanti ini bisa ditularkan oleh kawan-kawan. Karena ya namanya praktik kan harus dilaksanakan, bukan lepas di teoriti saja gitu, bukan sekedar di teoritis saja. Jadi segala sesuatu yang dilakukan ya, rutinitas. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya selesai sampai di sini gitu. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya, entah mungkin dari Bu Mei sendiri, atau mungkin dari Fitriwati atau Bu Fitrianti sebagai
fasilitator handal untuk guru pendamping praktik, guru apa Bu namanya Bu? Pendamping Pengajar praktik, Pak. Pengajar praktek ya, bukan pendamping, pengajar praktek. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dari awal hingga akhirnya dapat terlaksana dengan baik. Dan buka aja langsung ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif untuk malam hari ini secara resmi kita buka. Oke, selamat mengikuti dan salam hebat, salam semangat, salam berbahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kepala SMK Negeri 8 Pekanbaru. Yang sebenarnya saya baru beberapa menit ini Jimmy ini dibuka, baru dikasih tahu oleh Bu Patmi bahwa Bapak Kepala Sekolah mau masuk katanya. Saya udah grogi sebenarnya nih Pak. Iya. Dan begitulah seorang pemimpin. Ya Bu Patmi ya, selalu merendah ilmu padi yang dipakai. Padahal kita malam ini banyak belajar dari beliau. Karena memang rendah aja Bu. Terima kasih banyak atas arahan Bapak yang insya Allah akan kami laksanakan. Kami akan contoh. Saya kenal Bapak ini, kenal namanya aja, inilah baru saya tatap muka malam ini. Saya kenal Bapak dari adik saya, Rahmatul Hadi, yang beliau pernah ngajar di SMK 7 dulu. Ya. Pak Rahmat ya. Iya, Rahma, iya. Baik, terima kasih. Siap. Beliau sedang melaksanakan tesisnya untuk kompre di UNP, Pak. Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Kepala SMK Negeri 8 yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya langsung saja kepada narasumber kita malam ini, Ibu Patmi Riana, untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Patmi kami silahkan. Terima kasih Bu Mei. Alhamdulillah. Izin share screen ya Bapak Ibu. Bunga sekuntum di pohon, bunga sekuntum dari pohon talas. Buah anak belajar, anak Pekanbaru, anak bersekolah. Assalamualaikum, mohon dibalas. Acara ini dibuka dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat tepung, bahannya ikan. Datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung, saya ucapkan, moga diseminasi ini memberi makna. Terima kasih kepada kawan-kawan semua, kawan-kawan hebat yang bisa menghadiri, yang membagikan waktunya dan meluangkan waktu dan pikirannya untuk bergabung di diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Patmi Riana SPI MPD di dari SMK Negeri 8 Pekanbaru. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tidak memperpanjang mukadimah, saya akan memulai acaranya karena tadi Bapak Kepala Sekolah dan Bu Mei sudah membuka acara, jadi saya langsung ke materi saja. Bapak Ibu, tak bosan-bosan kita bersyukur ke Allah yang selalu memberi kita
kesempatan, waktu, dan rezeki, dan tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita yang memberi kita, yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kita sebagai guru seringkali melakukan dan berhadapan dengan siswa-siswa kita di sekolah. Kadang ada yang tidak sesuai dengan hati kita, kadang ada yang tidak sesuai dengan penglihatan kita. Jadi di sini Bapak Ibu, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik, setuju atau tak setuju terhadap cerita kita malam hari ini. Yang pertama, kalau kawan-kawan setuju, tunjukkan jempolnya. Kalau tidak setuju, berarti jempol ke bawah. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju semuanya. Rata-rata kawan kita mengatakan tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan WC sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Saya ingin tahu kenapa yang nomor 3 ini kawan-kawan hebat mengatakan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Fitriyanti. Masih ada di kedengaran suaranya Ibu? Ya, hadir Bu Fadmi. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi sebelumnya saya kasih pantun untuk Bu Fadmi. Terima kasih Ibu Fit. Terima kasih Besti. Iya. Untuk Pak Kepsek juga yang tip-tip tadi ya Pak. Dapat buku dari My Darling. Suai. Biar disampul rapi menggunakan selotip. Suai. Hari ini kita bertemu secara daring bersama Bu Fadmi dengan budaya positif. Mantap. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan memberi jawaban atas pertanyaan Bu Fadmi tadi. Mengapa menjawab dengan setuju ya Bu? Sebenarnya saya mau jawab ragu-ragu tapi tidak ada pilihannya. Memang penghargaan ini bisa berasumsi menurut saya. Yang satu adalah bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, bisa juga ke depannya siswa setiap melakukan sesuatu atau untuk memperlihatkan semangat belajarnya untuk mengharapkan penghargaan dari guru atau dari seseorang. Nah, ini yang dikhawatirkan akan terjadi pada siswa-siswa kita. Karena memang kalau menurut Ki Hajar Dewantara yang mengatakan merdeka itu adalah merdeka bebas dari segala perintah dan bisa memerintah diri sendiri. Jika kita lihat dari motivasi, 3 motivasi yang membuat manusia itu tergerak, itu yang pertama adalah karena hukuman ya, kalau saya tidak salah, hukuman. Jadi kalau manusia itu melakukan sesuatu karena dia merasa takut akan terhadap sesuatu hukuman atau ketidaknyamanan. Seperti contoh, jika siswa kita tidak hadir ke sekolah, misalnya, dia akan takut kalau seandainya dianggap akan mendapat hukuman, maka di list absennya dianggap tidak hadir. Atau kita sendiri Bapak Ibu datang ke sekolah tidak cek clock, nanti
dianggap atau dipotong transparan seperti itu. Nah, ini kita termotivasi untuk melakukan karena merasa takut akan hukuman. Nah, yang kedua termotivasi karena mendapatkan penghargaan. Nah, yang ini yang dikhawatirkan nanti jika kita memberikan sesuatu hadiah akan artinya siswa akan mengharapkan melakukan sesuatu karena penghargaan. Nah, yang idealnya adalah kita melakukan sesuatu itu bukan karena hukuman, bukan atas penghargaan, tetapi adalah karena merasa kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, itu menurut saya Bu Patmi dan rekan-rekan lain sekaliannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Patmi. Terima kasih Bu Fitrianti, pendapat yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kita juga jangan selalu memberi penghargaan kepada anak kalau tidak tujuannya tepat ya Bu ya. Jadi tujuannya yang kita jelaskan dulu untuk memberi penghargaan. Tadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Saya ingin mendengar dari salah satu kawan-kawan hebat kita, Pak Atri Junaidi. Bagaimana pendapatnya Pak? Ini ada Bu Widya raise hand. Bu Widya? Oh iya. Bu Widya? Oh, mungkin lagi. Oh, mungkin Pak Atri Junaidi bisa memberikan pendapatnya mengenai hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi tidak setuju, saya lihat. Bagaimana Pak Atri? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sangat grogi nih Bu, bertemu dengan orang-orang hebat di sini. Nanti saya takutnya salah saya jawab nanti. Memberi pendapat tidak ada yang salah Pak Adri. Iya, lanjut Pak. Ya, menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan siswa ini mungkin ini sudah menjadi paradigma kita yang lama mungkin Bu. Bahwasanya hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa. Sementara sebenarnya hukuman ini akan menimbulkan dampak yang sangat buruk nantinya kepada siswa kita, efeknya kepada kita juga nantinya, yaitu mungkin anak akan merasa dendam atau merasa tidak dihargai oleh gurunya, sehingga nantinya anak ini nanti akan menganggap kita itu sebagai orang yang harus dihindari dan harus harus dibenci karena hukuman yang kita berikan. Tapi hukuman ini bisa kita ganti. Mungkin gantian hukuman ini yang seperti yang kita bahas kemarin itu Bu. Bukan hukuman yang kita berikan, tapi kita bisa mencari tahu dulu penyebab dari apa yang mereka lakukan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi yang sudah kita pelajari. Begitu menurut saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atri Junaidi, pendapatnya juga sangat bagus sekali, sudah memahami segitiga restitusi nampaknya Bapak hebat kita ini. Oke kawan-kawan, dari pendapat kawan-kawan tadi, dari pertanyaan pemantik tadi, mari kita sama-sama melihat bagaimana disiplin positif itu. Konsep inti budaya positif adalah perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan motivasi perilaku manusia. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol guru. Coba kita perhatikan gambarnya, bahwa kita melihat ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata kita lihat ini, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mana yang bisa kita lihat, yang sering kita lakukan. Ada yang menjadikan sebagai mainan anak-anak itu, dipaksa. Ada yang memarahi, ada yang menghardik. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa guru bisa mengontrol siswa. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplinina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Seperti yang kita kembali tadi kalimat pemantik tadi, ada reward, ada hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, yaitu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila itu kita beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, di mana kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ada 5 kebutuhan manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Jadi kita ada 5 kebutuhan kita dalam hidup ini. Ada penguasaannya, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindar dari kejamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi perilaku manusia. Ada yang untuk kenyamanan dia, ada untuk mendapat penghargaan, ada untuk menghargai dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, menyakitkan, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman kalau kita dihukum. Murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Inilah akibat kalau kita menghukum siswa. Sedangkan kalau kita memberi penghargaan juga itu tidak efektif, merusak hubungan. Sifat iri karena ada kawan yang selalu dapat reward, yang dapat penghargaan sementara yang lain tidak. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusinya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang,
murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau kita melakukan hukuman, inilah konsekuensinya yang akan kita dapat. Penguatannya cuma jangka pendek. Monitoringnya perlu berkelanjutan. Murid tidak menghormati peraturan kalau dia terus dihukum. Sedangkan kalau kita menerapkan segitiga restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kawan-kawan, kita perlu mempelajari segitiga restitusi untuk membudayakan budaya positif sekolah kita. Jangan terus menghukum karena hukuman itu kurang efektif untuk siswa-siswa kita. Konsep disiplin atau pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Seperti yang saya sampaikan tadi, segitiga restitusi sangat cocok untuk kita terapkan di sekolah. Apa itu segitiga pengertian restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lihat perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau ada siswa kita di kelas, dia tidak mengerjakan PR. Kalau kita buat hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan kalau kita melaksanakan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dulu, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi dari pengalaman dan penelitian dari pakar, segitiga restitusi inilah yang paling cocok kita lakukan di sekolah. Ada 5 posisi kontrol guru pada restitusi, yaitu kita ini kawan-kawan sering melakukan, ada posisi kontrol kita di sekolah, di mana kita sekarang, di penghukumkah, di pembuat rasa bersalahkah, menjadi temankah bagi siswa kita, atau hanya pemantau, atau sudah menjadi manajer bagi siswa-siswa kita. Mari kita renungi bersama di posisi mana kita sekarang dalam menangani kasus siswa di kelas kita. Apakah kita selalu menghukum? Apakah kita selalu memberi dia rasa bersalah? Apakah kita jadikan dia teman? Atau kita hanya jadi pemantau saja? Atau menjadi manajer? Penghukum itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Contohnya, kalau kita jadi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kalau rasa membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi di sini anak merasa bersalah karena kita katakan berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa dengan kamu. Berarti anak itu kita salahkan. Kalau kita sebagai manajer, kita menanyakan, apakah kamu tahu nak kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi di posisi manajer ini kita menanyakan ke siswa kita,
apa kesalahan yang sudah dilakukannya. Dan dari siswa tersebut juga bagaimana caranya memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau sebagai penghukum, kita langsung menghukum. Yang sering kita lakukan, sering menghukum siswa, tidak mengerjakan PR, berdiri depan kelas. Atau kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak ibu luluskan. Itu yang sering kita lakukan. Jadi kawan-kawan, marilah kita beralih dari posisi penghukum, bisa menjadi teman dulu, atau sudah bisa kita menjadi manajer. Dari paparan ini, dari cerita kita malam ini, mudah-mudahan kita sebagai guru dapat berpindah dari penghukum menjadi yang lebih baik lagi. Semoga bisa menjadi manajer semuanya. Kita kembali ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas harus kita terapkan di kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Kira-kira kawan-kawan, kalau pertanyaan ini kepada kawan-kawan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Siapa yang bisa menjawabnya, Bapak Ibu? Kenapa kita harus memakai helm kalau kita berkendara roda 2? Pak Taufik Hidayat. Keselamatan, Bu. Bagaimana, Pak? Keselamatan. Oke, untuk keselamatan diri. Apakah untuk kalau kita memakai helm ini juga ada efeknya atau ke orang lain, Pak? Ada, Bu. Ada. Terus pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Demi keselamatan diri, Bu. Demi keselamatan diri. Seperti itulah Bapak Ibu kalau kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat untuk keselamatan kita di kelas, untuk ketertiban kita di kelas. Ada contoh membuat keyakinan kelas bersama guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Berdiskusi dulu mengenai peraturan kelas kita, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkannya keyakinan di kelas. Saya berharap dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini dan sudah melaksanakannya di kelas masing-masing, membuat keyakinan kelas agar tercipta budaya positif di sekolah kita. Dari membuat keyakinan kelas ini dan berjalan secara bagus, maka muncullah budaya positif di kelas kita, karena keyakinan kelas ini dari kesadaran kita sendiri juga, dari kesadaran siswa untuk keselamatan dirinya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Mungkin ini tidak perlu saya paparkan lagi karena Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya di kelas Bapak Ibu ya. Ini sudah hafal di Bapak Ibu hebat, sudah bisa melakukannya dan menerapkannya di kelasnya masing-masing. Segitiga restitusi itu yang kita ceritakan dari awal tadi, bagaimana yang bagus untuk menyelesaikan masalah siswa di kelas kita atau di sekolah kita masing-masing. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Seperti tadi, siswa tidak mengerjakan PR. Kita tanya, kenapa dia tidak mengerjakan PR-nya? Kemudian kita validasi tindakan yang salahnya. Keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar anak?
atau yang lebih tepatnya contohnya ada siswa yang tidak memakai seragam. Kalau hari Senin kita memakai putih abu-abu, ternyata siswa kita memakai baju batik. Kita pertama menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa Anto kamu tidak memakai baju putih abu-abu? Dan siswa itu pun akan menjelaskan, jangan langsung kita hukum, kita bertanya dulu kenapa siswa tersebut memakai baju seragam yang tidak pada waktunya. Setelah dia menjelaskan alasannya, baru kita tanya, memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, Anto tahu kan kalau hari Senin kita pakai baju apa? Tahu Bu. Baju apa nak? Baju putih abu-abu. Jadi kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Peraturan keyakinan sekolah kita, peraturan sekolah kita pakai baju apa? Baju putih abu-abu. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Kita tanya, apakah itu salah yang kamu lakukan? Kemudian kita tanya, peraturan mana yang kamu langgar? Jadi anak tersebut yang menyadarinya dan dari dia juga akan memberi solusinya. Kalau seperti ini, Ibu tidak, apa yang kamu lakukan? Dia akan mengatakan mungkin, minggu depan dia akan memakai baju putih abu-abu hari Senin. Dengan alasannya tadi mungkin bajunya belum kering atau bajunya belum dicuci. Disitulah kita menanyakan keyakinan kelasnya bahwa peraturan itu harus dilakukan kalau hari Senin harus memakai baju putih abu-abu. Dan dari dia sendiri yang berjanji bahwa Senin depan dia akan memakai baju putih abu-abu. Contoh sederhananya seperti itu Ibu-Ibu, tidak langsung kita hukum, tapi kita menstabilkan identitas dulu, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, paparan saya hanya sedikit. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ini semuanya. Saya hanya bercerita mengenai kulit-kulitnya saja. Kita sudah mengerjakan ini di sekolah. Saya hanya bukan mengingatkan, memutar memori kita lagi di sekolah, membangkitkan lagi apa yang selama ini mungkin kita sudah kerjakan, tetapi ada yang tersendat, ada yang belum sepenuhnya kita lakukan. Harapan saya, segitiga restitusi ini kita lakukan untuk memecahkan masalah di sekolah kita dan mulailah kita menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing agar tercipta budaya positif. Kita buat keyakinan di kelas masing-masing. Kalau setiap kelas membuat keyakinan kelasnya dan itu dilakukan terus-menerus dan kita melaksanakannya tanpa terputus, maka akan terciptalah budaya positif di sekolah kita. Karena yang membuat keyakinan kelas itu bukan kita sendiri, bukan guru, bukan sekolah, tetapi dari anak kita masing-masing, sehingga dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diyakininya. Setelah ada keyakinan kelas, kalau ada masalah, kita memecahkan masalah itu dari segitiga restitusi dengan cara segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini dapat dipahami kita semua. Tidak banyak harapan saya, hanya mari kita berubah dari penghukum menjadi manajer atau sebagai teman buat siswa kita. Mari kita melakukan segitiga restitusi di sekolah. Jangan langsung menjudge anak kita itu salah. Kita harus mendengar apa alasannya melakukan kesalahan tersebut. Dan dari anak tersebutlah kita mendengar apa kesalahannya dan apa solusi dari siswa tersebut. Tapi Bapak Ibu setelah kita mendengar dan tahu apa solusi dan alasannya, kita terus mengontrolnya, terus kita melihatnya. Terus kita pantau sampai anak-anak tersebut tidak melanggar aturan lagi. Bapak Ibu, saya ingin membuat refleksi untuk ini karena kita juga sudah waktu sama sedikit refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Setelah
membaca paparan ini, mendengar paparan mengenai budaya positif, terutama keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Ada yang bisa merefleksikannya Bapak Ibu? Silakan raise hand ya Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapannya. Di raise hand saja. Oke, baik. Ini ada Bu Widya Novita, Bu Fatmi. Sudah raise hand atau saya buka antriannya dulu. Oke, Bu Fitriwati, silakan. Oke, terima kasih Bu Mei. Jadi dengan mendengar paparan dari Bu Fatmi tadi, refleksi untuk diri saya untuk diterapkan di kelas itu intinya kan dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan, kita sebut masalah aja ya Bu Mei, karena seperti tadi misalnya pelanggaran, tidak memakai seragam sesuai dengan jadwal. Intinya kita memposisikan kita itu sebagai manajer, intinya berdiskusi, berdialog dengan siswa kita, bukan dengan menghukumnya. Jadi dia sendiri yang memberi solusi dari masalah yang dia timbulkan sendiri. Jadi dia akan merasa malu gitu. Kalau dia misalnya minggu depan dia janji, berarti kan dia sendiri yang membuat janji dari dalam dirinya. Jadi kalau dia melanggar, berarti dia melanggar, mengkhianati dirinya sendiri. Seperti itu kalau dari saya refleksi ya dari pemaparan yang Ibu Fatmi sampaikan. Terima kasih Bu Mei. Baik, bagaimana Bu Fatmi? Silakan langsung ditanggapi. Terima kasih Bu Fitriwati. Semoga yang disampaikan Bu Fitriwati dapat dilakukan, bahwa berdiskusi dengan siswa dengan cara segitiga restitusi Bu ya, memecahkan masalahnya. Sangat hebat sekali pendapatnya Bu Fitriwati. Saya ingin merefleksikan yang kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini? Pak Atri Juni. Iya, Bu. Bagaimana perasaan Bapak mengikuti sesi ini, Bapak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya pada sesi ini, saya merasa sangat gembira dan bangga sekali melihat ibu-ibu hebat yang mau meluangkan waktunya untuk merefleksikan diri dengan mengikuti acara budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kami terapkan di sekolah nanti. Jadi mungkin sedikit Bu, jadi selama ini kita sebagai guru seringkali kita menempatkan diri kita sebagai posisi penghukum kayaknya Bu. Jadi untuk kali ini kita akan mencoba untuk menjadi posisi manajer. Selama ini mungkin sebagai penghukum, mungkin ada kalau sudah capek jadi penghukum, palingan kita jadi posisinya jadi posisi teman tuh Bu. Tapi kayaknya itu juga belum efektif. Saya sebelum ini merasa bahwasanya posisi sebagai teman itulah yang paling idealnya Bu. Tapi rupanya ada lagi yang lebih ideal, yaitu posisi sebagai manajer. Terima kasih atas pencerahannya pada malam hari ini Bu. Mudah-mudahan dapat saya terapkan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adri, sangat hebat sekali pendapatnya. Semoga kita bisa melaksanakannya di kelas kita masing-masing nanti. Ini yang ketiga Bapak Ibu refleksi kita. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini?
peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama ini. Karena kita adalah guru, adalah menjadi menuntun siswa sebagai pamong untuk siswa. Jadi peran Among seperti apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tadi Bu Yanti raise hand tuh. Ya, Bu Yanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatmi. Saya tadi raise hand-nya mau jawab pertanyaan nomor 2, yaitu perasaan apa yang apa namanya yang Ibu dapatkan pada malam ini. Saya jawab ya, yang nomor 2 dulu ya Bu, nanti yang nomor 3. Saya sangat senang dengan materi hari malam ini yang telah diberikan oleh Bu Fatmi, di mana saya mendapatkan ilmu baru, di mana bahwa kita di dalam mengajar atau di dalam mendidik bahwa kita tidak boleh memberikan hukuman, kita harus sebagai seorang manajer. Jadi terima kasih Bu Fatmi. Yang peran Among apa yang telah saya perankan selama ini? Berarti peran Among ibaratnya apa yang telah saya lakukan pada anak didik saya pada saat belajar ya Bu Fatmi. Itu tuh adalah saya telah pernah peran itu pernah saya jalankan adalah sebagai saya sebagai guru dengan anak itu sebagai seorang teman gitu. Atau ibaratnya dia kalau ada masalah bisa boleh curhat sama saya atau apa, kalau ada permasalahan seperti itu Bu Fatmi, peran Among. Kalau sebagai seorang manajer itu kedepannya mungkin akan saya terapkan Bu Fatmi. Yang telah saya terapkan itu hanya sebagai teman baru Bu Fatmi, begitu. Oke Bu Fatmi, terima kasih. Terima kasih Bu Yanti yang sudah menjadi membuat siswa-siswanya. Memang sangat seru kalau kita berteman dengan siswa-siswa kita, sehingga kita tahu permasalahan-permasalahannya dan mereka tidak sungkan bercerita mengenai kesulitan-kesulitan belajarnya. Dan saya juga sangat berharap sesuai dengan harapan Bu Yanti itu nanti kita bisa menjadi menjadi Among sebagai manajer. Harapan kita semuanya. Mungkin dari cerita pendapat Bu Yanti tadi sudah terjawab yang nomor 4, peran Among seperti apa yang saya setelah mempelajari modul ini. Kita semua menginginkan seperti seorang manajer, yaitu dengan menerapkan institusi. Atau mungkin ada kawan-kawan yang lain yang bisa memberi pendapat mengenai peran Among seperti apakah saya setelah mempelajari modul ini. Tadi Pak Tony ada raise hand. Masih ada Pak Tony? Tadi raise hand. Pak Tony silakan. Kayaknya Pak Tony terlempar deh. Terlempar lagi Pak Tony. Oh ada. Pak Tony dengar saya? Mungkin sinyal agak terganggu memang. Adakah kawan-kawan yang bisa mengutarakan pendapatnya, peran Among seperti apakah saya setelah mempelajari modul ini? Ibu Fitra Neliza masih ada? Masih Bu. Silakan Bu Fitra. Ya baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Salam semangat untuk kita semua Bapak Ibu hebat. Saya sangat senang sekali bisa bergabung hari ini, diberikan kesempatan bergabung dengan Bapak Ibu. Saya sebenarnya agak terengah melihat kegiatan hari ini Bu Fatmi. Terima kasih sudah mengajak bergabung. Baik Ibu, setelah mempelajari dan mendengar paparan yang Ibu sampaikan tadi, bahwa saya sangat bertekad sekali dan selalu akan berusaha dan belajar untuk bisa menjadi peran Among sebagai manajer bagi peserta didik kita. Karena memang posisi itu adalah posisi yang sangat baik, sangat relevan untuk perkembangan dan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dan tentunya akan berdampak kepada peserta didik kita, Bu. Dan saya bertekad sekali Ibu setelah mempelajari modul ini dan menambahkan pemahaman saya bahwa untuk
menanamkan budaya positif itu perlu posisi kita sebagai pendidik ini diperhatikan, dan kita juga harus memberikan contoh yang baik. Dan yang peran Among yang harus kita lakukan itu yang tadi itu Bu, adalah peran Among sebagai manajer. Insya Allah Bu akan selalu belajar dan minta bimbingan sama Bu Padmi juga untuk bisa menerapkan peran Among yang sangat baik untuk peserta didik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Putra Neliza, sangat luar biasa pendapatnya dan harapan-harapannya. Semoga kita juga bisa melaksanakan peran Among sebagai manajer buat siswa kita. Alhamdulillah, kita semua berharap dengan harapan yang penuh dan selalu berdoa apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Waduh, padi habis tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi saya sampai di sini, semoga bisa memberi arti. Bapak Ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bersamai pada malam ini, yang kita diskusikan pada malam ini dapat bermanfaat dan dapat kita gunakan di kelas kita masing-masing, di sekolah kita, sehingga terciptalah budaya positif. Terima kasih Ibu Mei sebagai moderator. Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada pendapat dari Ibu Fitrianti nih. Ya, silakan. Terima kasih Bu menambah pemahaman. Oke, terima kasih Bu Fitrianti. Silakan Bu Mei. Ya baik, terima kasih kepada narasumber kita malam ini yang sudah membersamai kita untuk menyebarkan budaya positif sehingga bisa bermanfaat buat kita. Sedikit saya simpulkan bahwa pembicaraan kita malam hari ini tentang segitiga restitusi, yang mana di sini tentu peran kita sebagai manajer hendaknya ya, karena tahapan dari segitiga restitusi itu, yang pertama kita harus validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua kita bisa menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, validasi tindakan yang salah menurut narasumber kita tadi itu tentu contohnya seperti apa ya, menanyakan alasan, itu contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa seperti ini dan ini dan ini ya. Kemudian menstabilkan identitas. Apa contoh pertanyaannya? Setiap orang pasti punya masalah. Tidak luput, kamu juga. Nah, seperti itu. Jadi kita stabilkan identitasnya. Kemudian baru menanyakan keyakinan seperti yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita tadi. Baik Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tadi juga sedikit menarik sekali tentang keyakinan dan peraturan ya. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Kan sudah ada peraturan gitu. Jadi perbedaan peraturan dan keyakinan itu jauh sekali perbedaannya. Kalau peraturan harus kita taati, kalau keyakinan itu dari dalam diri sendiri. Begitu, terima kasih kepada narasumber kita malam ini yang telah memberikan pemahaman dan bagaimana tindakan kita nanti di sekolah kepada peserta didik kita. Dengan berakhirnya kesimpulan saya tadi, maka berakhir pula diseminasi kegiatan kita malam ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dari narasumber kita malam ini bermanfaat buat kita semua. Saya juga ada pantun. Pohon mengkudu buah markisa, banyak tumbuh di Pulau Nusa. Terima kasih sudah hadir bersama. Semoga mendapat ilmu yang berguna. Foto bersama Bu Mei. Siap. Saya tutup dulu Bu Fatmi, baru foto bersama. Oke. Dan pulang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Screen Bu Fatmi ini udah ditutup nih. Belum. Udah ya, belum. Tutup aja. Hanya Bapak Ibu buka kameranya sebentar untuk kita foto bersama. Nanti kirim ya Bu. Oke. Kirim. Aduh, gue bisa mencong-mencong. 1, 2, 3 ya.
Bu Mei bisa moto dari sana, kayaknya laptop saya sangat bagus deh. Oh, udah bisa. Di screenshot aja. Udah bisa. Terima kasih Bapak Presentasinya Ibu. diapakan dulu, Bu Fatmi, presentasinya. Oh, presentasi saya matikan dulu ya, biar nampak semuanya. Maafkan saya, Ibu Mei sayang. Umi terlupa. Oke. Oke, saya setia aja ya. 1, 2, ya. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Cerah semua walaupun malam.